warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita mampu dan kita mau untuk menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan ibadah yang sangat besar, ya, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mungkin tidak Allah berikan kepada kebanyakan manusia. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-huququ fil Islam, hak-hak di dalam Islam. Terakhir kemarin tentang apa, Pak? Kemarin tentang apa? Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh orang muslim yang lain. Ada berapa hak, Pak? Ada 6. Kita murojaah sebentar ya. Ada 6. Yang pertama, Pak, apabila bertemu maka mengucapkan salam. Yang kedua, apabila mengundang maka kita hadiri undangannya. Yang ketiga, apabila meminta nasihat, meminta saran, maka kita beri nasihat. Yang keempat, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita mendoakan dengan doa yarhamukallah. Kemudian orang yang didoakan tadi membalas doa dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang kelima, apabila dia sakit maka kita menjenguknya. Kemudian yang terakhir, apabila dia meninggal dunia maka kita ikuti jenazahnya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang hak-hak hari Jumat. Hak
hari Jumat. Sekarang ini kita berada di hari apa nih, Pak? Kalau Masehi hari Jumat, kalau Hijriah sudah masuk hari Sabtu, Pak ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya hari Jumat ini yang merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang Allah Subhanahu wa taala pilih ya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumat ini sebagai hari raya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hari raya bagi kita selaku umatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang hari Jumat. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Dzalikal yaumu ja'alahu Allahu 'aidan laka wa li ummatik." Hari Jumat adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya bagimu dan bagi umatmu. Ya. Jadi hari Jumat ini merupakan hari yang Allah pilih ya untuk umat terbaik, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang-orang Nasrani memilih hari Ahad, maka Allah pilihkan kita ya hari yang paling agung, yaitu hari Jumat ya. Oleh karenanya sebagai seorang muslim ya, maka hendaknya kita mengetahui tentang hari Jumat ini ya. Yang pertama kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebagai seorang muslim yaitu hendaknya mengetahui keutamaan dan keagungan hari Jumat. Jadi seorang muslim ya harus mengetahui keutamaan dan keistimewaan hari Jumat, sehingga hari Jumat yang terus berlalu setiap pekannya ya, itu tidak berlalu begitu saja, tidak berlalu sia-sia ya, tapi ya kita bisa mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan hari Jumat tersebut karena kita mengetahui keutamaan-keutamaannya ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui keutamaan, keistimewaan, keagungan hari Jumat. Ada banyak sekali keutamaan hari Jumat yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Yang pertama ya, bahwasanya hari Jumat adalah hari yang paling baik. Hari yang paling baik selama satu pekan. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya itu peristiwa-peristiwa besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah." Sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya yaitu hari Jumat. Sebaik-baik hari yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Nabiullah Adam ya diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat pula Nabiullah Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat pula Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pasti terjadinya pada hari Jumat. Ya. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya hari yang paling baik adalah hari Jumat. Ya. Di dalamnya ada 4 peristiwa yang besar. Diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dimasukkan beliau ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan nanti ya hari kiamat terjadi pada hari Jumat.
Ini ya keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasannya pada hari Jumat terdapat waktu yang mana pada waktu tersebut apabila seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan kabulkan doanya. Jadi pada hari Jumat ada sedikit waktu yang mana apabila seorang muslim pada waktu tersebut itu berdoa meminta kepada Allah sesuatu, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu Allahu iyyah." Kata Rasulullah, sesungguhnya ya pada hari Jumat itu ada satu waktu, ya. Ada sebuah waktu, sedikit waktu yang mana di waktu tersebut apabila seorang muslim itu berdiri mengerjakan sholat, kemudian berdoa meminta kepada Allah sesuatu, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan ini ada pada hari Jumat. Oleh karenanya para ulama, yaitu mereka mencari waktu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut, ya, waktu mustajabud doa pada hari Jumat. Kapan waktu tersebut? Karena waktu tersebut adalah ya sebentar saja di hari Jumat. Maka di sana ya ada beberapa pendapat dari para ulama, ada banyak pendapat. Namun yang kuat ya ada dua pendapat dari para ulama. Ada dua pendapat yang kuat, ya, yang dimaksudkan Rasulullah waktu mustajabud doa pada hari Jumat. Kapan itu Pak dua waktu tersebut? Ya, yaitu kata Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, wahiyya ma baina an yajlisal imamu hatta tuqdas shalah. Waktu tersebut yaitu tatkala ya imam itu duduk, ya. Imam itu duduk ya di di antara khutbah, dua khutbah Jumat. Jadi tatkala khatib duduk selesai khutbah yang pertama, ya, sampai sholat Jumat itu selesai ditunaikan. Jadi waktunya yaitu tatkala khatib ya pada sholat Jumat itu duduk ya antara dua khutbah sampai selesainya sholat Jumat. Makanya kita perhatikan ya alhamdulillah banyak waktu di antara dua khutbah ya banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sebentar sekali. Ya. Ini pendapat yang pertama yang kuat. Kemudian ada pendapat yang kedua yang kuat pula. Ya. Bahwasanya waktu mustajabud doa pada hari Jumat yaitu ya di akhir hari Jumat. Ya, setelah selesai sholat asar, sebelum ya tenggelamnya matahari di penghujung hari Jumat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, iltamisuha fi akhiri ba'dal asri yaumal jumu'ah. Carilah waktu mustajabud doa di akhir waktu setelah selesai sholat asar pada hari Jumat. Jadi sore hari, ya, hari Jumat selesai sholat asar sampai sebelum tenggelamnya matahari. Ini adalah waktu mustajabud doa yang kata Rasulullah, apabila di waktu tersebut seorang muslim berdoa meminta kepada Allah sesuatu, maka Allah pasti akan memberikan ya permintaannya tersebut, akan mengabulkan doanya. Ini menunjukkan ya keistimewaan dan keutamaan hari Jumat. Kemudian yang ketiga kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, jadi antara keutamaan hari Jumat bahwasanya hari Jumat ini adalah hari ya penghapusan dosa. Hari penghapusan dosa.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah, waktu di antara salat 5 waktu, di antara salat maghrib sampai salat isya sampai salat subuh, ya dan seterusnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di antara waktu-waktu tersebut. Ya. Jadi hari Jumat ya merupakan hari ya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Kemudian keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang keempat, bahwasanya seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka ya Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur, atau ya termasuk tanda husnul khotimah. Jadi apabila seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka ini salah satu tanda ya husnul khotimah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabri." Kata Rasulullah, barang siapa ya tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali ya Allah akan menyelamatkan dia, melindungi dia dari fitnah kubur. Ya. Maka termasuk ya keutamaan, termasuk nikmat dari Allah apabila seorang muslim diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat atau malam Jumat. Karena ini termasuk ya salah satu tanda husnul khotimah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya di antara keutamaan hari Jumat pula, ya, keutamaan yang terakhir yang kita sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh yang dinamai dengan surat Al-Jumu'ah. Jadi Allah menurunkan satu surat tentang hari Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah. Ini menunjukkan ya keutamaan hari Jumat, sampai-sampai Allah menurunkan satu surat penuh, surat Al-Jumu'ah, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman ya untuk ya bersegera menghadiri ya salat Jumat dan meninggalkan jual beli dan yang lainnya yang insyaallah nanti akan kita sebutkan. Surat Al-Jumu'ah. Surat yang keberapa, Pak? Surat yang juz berapa ini? Juz 28. Surat yang ke-60 berapa ya? 62 atau 64? Surat Al-Jumu'ah. Ya ini ya di antara keutamaan ya hari Jumat. Ada berapa keutamaan tadi, Pak? Ada 5. Taib. Yang pertama apa tadi? Apa? Hari Jumat merupakan hari yang paling baik. Ya. Yang kedua, apa? Di dalamnya ada waktu mustajabud doa. Di dalamnya ada waktu mustajabud doa. Yang ketiga, apa? Hari penghapusan dosa. Yang keempat, orang muslim
seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat, maka Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang kelima, di dalamnya Allah turunkan satu surat khusus tentang hari Jumat ini. Ini 5 keutamaan hari Jumat yang kita sebutkan, bukan hanya 5. Bahkan ada seorang ulama menyebutkan itu ada sampai 100 keutamaan dan keistimewaan hari Jumat. Walaupun 100 ini masuk secara global dari 5 yang kita sebutkan, cuma diperinci lagi. Dan dari 100 itu juga ada beberapa yang disebutkan dari hadis-hadis yang dhaif. Artinya keutamaan hari Jumat ini sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya hari Jumat ini adalah hari yang paling baik, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya hari Jumat ini yang terus kita lewati. Setiap pekannya hendaknya tidak berlalu begitu saja. Tapi kita bisa memanfaatkan hari tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena para ulama menjelaskan, man istaqamat jum'atuhu istaqama sa'iru usbu'ihi. Kata para ulama, barang siapa yang hari Jumatnya itu dia baik, dia istiqomah, di atas agama, hari Jumatnya itu dia isi dengan ibadah-ibadah, dia jauhi kemaksiatan dan yang lainnya, maka hari-hari yang lain 1 pekan ke depan itu akan baik pula, akan istiqomah pula. Namun sebaliknya, kalau hari Jumatnya itu sudah tidak baik, melenceng, tidak beribadah, bahkan banyak bermaksiat, maka 1 pekan ke depannya, hari-hari yang lainnya pun akan tidak baik pula. Jadi yang menentukan adalah hari Jumat. Ini yang pertama, yaitu seorang muslim hendaknya mengetahui keutamaan dan keistimewaan hari Jumat. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat. Ada banyak sekali amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, anjurkan untuk kita amalkan pada hari Jumat. Ada yang wajib, ada yang sunnah dan yang lainnya. Di antara amalan-amalan tersebut yang paling utama yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan, yaitu menghadiri salat Jumat. Menghadiri salat Jumat, khususnya bagi laki-laki yang baligh, yang sehat, yang mukim, tidak ada penghalang bagi dia untuk menghadiri salat Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan iman. Dan pernah saya sebutkan, pernah kita sampaikan bahwasannya apabila Allah memanggil dengan panggilan iman, Allah menyeru dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, dan itu banyak dalam Al-Quran, maka setelahnya itu ada 2 kemungkinan. Setelahnya pasti adalah perintah. Yang kedua, kalau enggak perintah, yaitu larangan. Jadi kalau Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya pasti perintah atau tidak larangan. Dan para ulama menjelaskan, kalau perintah atau larangan yang diawali dengan panggilan iman, maka itu adalah sesuatu yang besar. Kalau perintah harus kita kerjakan, kalau larangan harus kita tinggalkan. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu dengan mengawalinya dengan panggilan iman, maka perintah tersebut adalah perintah yang besar yang harus kita tunaikan. Dan kalau Allah melarang kita dari sesuatu dengan mengawalinya dengan panggilan iman, maka larangan tersebut adalah larangan yang besar yang harus kita jauhi. Di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah.
apabila diseru ya kepada kalian panggilan untuk menghadiri sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut, bersegera untuk menghadiri sholat Jumat. Di sini Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk hadir, tapi Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Ini bersegera, ya, antusias dalam menghadiri sholat Jumat, bukan yang penting hadir, tidak, ya, tapi harus bersegera. Wadarul bai', dan tinggalkan semua jual beli, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua pekerjaan untuk mengingat Allah, menghadiri sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu ya lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Ya. Ini yang pertama dan yang paling utama, yaitu ya menghadiri sholat Jumat. Dan Rasulullah mengatakan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa min arba. Menghadiri sholat Jumat ini merupakan kewajiban yang pasti, ya, bagi seorang muslim kecuali 4 golongan: seorang budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Ya, selain itu maka diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan di hari Jumat yaitu membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Karena di sebagian hadis disebutkan hari Jumat, sebagian hadis disebutkan malam Jumat. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan ya dianjurkan untuk membaca 2 kali, malam Jumat juga, hari Jumat juga. Ya. Hari ini tadi membaca nggak Pak? Alhamdulillah. Baca ya, alhamdulillah. Surat Al-Kahfi kalau dibaca paling berapa menit kira-kira? Kira-kira berapa menit? 10 menit, 15 menit lah, ya. Selesai insyaallah. Duduk 15 menit, ya paling enggak, ya paling lama 20 menit duduk, ya, membaca surat Al-Kahfi. Apa keutamaannya? Keutamanya kata Rasulullah, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menerangi dia dengan cahaya di antara 2 Jumat. Allah akan menerangi dia ya dengan cahaya dari Allah di antara 2 Jumat. Ya. Ya, para ulama yang menafsirkan hadis tersebut, menjelaskan hadis tersebut dengan penjelasan yang berbeda-beda. Maksudnya memberikan cahaya di antara 2 Jumat itu apa? Ya, di antaranya bahwasanya ya Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah, petunjuk ya kepada orang tersebut sampai hari Jumat berikutnya. Sehingga hari-harinya selama 1 pekan itu ya senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baca surat Al-Kahfi pada hari ini, ya, maka selama 1 pekan Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Allah akan menuntun dia, ya. Oleh karenanya tadi yang kita sampaikan, kalau hari Jumat ini sudah baik, kita isi dengan ibadah, kita penuhi dengan ibadah, ya, maka Allah akan memberikan hidayah ya kepada orang tersebut selama satu pekan ke depan. Maka hari-harinya akan baik pula. Ya, maka ya hendaknya kita sempatkan waktu ya untuk membaca surat Al-Kahfi ya pada hari Jumat atau malam Jumat. Kalau sekarang belum, ya karena ini sudah masuk hari Sabtu Pak ya, maka nanti ya pekan depan insyaallah. Ya, pekan depan. Dan ini bukan hanya untuk ilmu Pak ya, bukan hanya untuk pengetahuan saja. Ya, tapi ya sebisa mungkin ilmu ini kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena ilmu ini tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ya. Kemudian ya di antara keutamaan berikutnya atau amalan yang dianjurkan, yang disyariatkan untuk kita amalkan pada hari Jumat, yaitu
memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak solawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi yaitu dianjurkan kapan saja. Ya, dianjurkan kapan saja. Namun pada hari Jumat, ya, maka ini lebih ditekankan untuk memperbanyak lagi solawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan sekali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali lipat. Tentang keutamaan bersolawat pada hari Jumat, kata Rasulullah, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jumu'ah." Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Perbanyak solawat pada hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah. Kenapa memperbanyak solawat pada hari Jumat? Karena kata beliau, sesungguhnya solawat-solawat umatku kepadaku ini akan ditampakkan oleh Allah kepadaku pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni majlisan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang paling banyak solawatnya kepadaku, maka orang tersebut, ya, tempatnya paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Semakin banyak dia bersolawat kepadaku, maka semakin dekat tempatnya, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Tapi yang perlu kita perhatikan, ya, solawat di sini hendaknya solawat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak membuat solawat sendiri dan yang lainnya. Ya, kemudian kita menyusahkan, ya, diri untuk membuat solawat yang lainnya, tidak. Dan solawat yang paling baik, ya, yaitu solawat Ibrahimiyah. Solawat yang disebutkan di sana, ya, solawat juga kepada Nabi Ibrahim, seperti solawat yang kita baca dalam solat kita dan yang lainnya. Itu solawat yang paling baik, yaitu solawat Ibrahimiyah, solawat yang kita baca tatkala kita tasyahud dan yang lainnya. Ya. Ini yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan di hari Jumat, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah di hari Jumat. Ya. Ya, walaupun bersedekah ini kapan saja ini merupakan kebaikan, dianjurkan, namun pada hari Jumat ini, ya, lebih ditekankan. Ya, dikatakan oleh para ulama, as-shadaqatu yaumil jumu'ah, dilipat gandakan pahalanya. Sedekah pada hari Jumat itu pahalanya akan dilipat gandakan. Di hari-hari biasa sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Cuma pada hari Jumat, ya, kelipatan ini lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah, ya, di masyarakat kita kesadaran untuk bersedekah sekarang alhamdulillah luar biasa. Sekarang kalau Jumat berkah itu hampir di mana-mana, Pak, ya. Sekarang alhamdulillah di masjid-masjid, ya, tidak hanya di sini, hampir di semua masjid itu, ya, Jumat berkah. Ini Masya Allah. Ini suatu, ya, ini adat yang bagus, ya, amalan yang baik, yaitu memperbanyak sedekah pada hari Jumat. Ya. Entah itu sedekah dengan memberikan makan, ya, sedekah dengan memasukkan sedekah ke kota infak atau yang lainnya. Ini merupakan, ya, kebaikan yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara beberapa amalan yang dianjurkan, ya, pada hari Jumat. Ya, ini dan termasuk, ya, keberkahan dari Jumat.
Yang termasuk amalan juga yang kita dianjurkan pada hari Jumat, yaitu mencari rizki pada hari Jumat itu lebih berkah. Mencari rizki, ya, bekerja pada hari Jumat, ya, ini mendapatkan keberkahan pada hari Jumat. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah, setelah ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idzan qudiyatis salati fantashiru fil ardi. Setelah selesai sholat Jumat, selesai ya sholat Jumat ditunaikan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalian menyebarlah ke bumi ini untuk mencari ya rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Fantashiru fil ard, menyebar kalian ke ya dunia ini untuk mencari ya keutamaan-keutamaan rizki-rizki dari Allah. Para ulama menjelaskan ini perintah ya dari Allah untuk bekerja, mencari rizki, ya. Dan pada hari Jumat ya ini lebih lebih berkah, ya, lebih berkah. Tapi di situ Allah mengingatkan, ya, sesibuk apapun kita mencari rizki, sesibuk apapun kita bekerja, maka tidak lupa kita menunaikan ya kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling utama adalah salat, ya. Jangan sampai kita bekerja kemudian ya waktu sholat kemudian tidak bisa menunaikan sholat dan yang lainnya, maka jangan sampai. Taib kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keutamaan hari Jumat dan amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Jumat. Taib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.